Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Kita akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 21. Tugas koneksi antar materi modul 21 yaitu memenuhi belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dari saya, Retno Siswanto, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lebak. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar secara berdiferensiasi. Kemudian juga dapat disimpulkan pembelajaran berdiferensi memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas oleh guru dan murid. Jadi guru juga harus memahami beserta murid tujuan pembelajarannya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Guru yang pertama melakukan pemetaan berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Kemudian dari pemetaan tersebut, selanjutnya guru melaksanakan satu proses pembelajaran yang memenuhi salah satu pemetaan murid dengan konsep equalizer-nya. Kemudian guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Jadi ketika di tengah jalan ini responnya berubah, maka juga harus ada penyesuaian rencana pembelajaran. Kemudian guru melaksanakan penilaian berkelanjutan dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian informatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Kemudian guru memanajemen kelas yang efektif dengan menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Nah, ini tadi adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensi di kelas. Kemudian koneksi dengan modul 11, modul 1, 2, dan 1, 3, serta 1, 4 dapat digambarkan sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensi terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dengan filosofi pendidikan terkait juga dengan visi guru penggerak, kemudian terkait juga dengan budaya positif. Nah, bagaimana keterkaitannya? Bisa kita lihat pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini dengan nilai guru penggerak. Nah, dengan nilai guru penggerak ini juga terkait karena guru akan dinilai menjadi seorang guru penggerak, memiliki karakter, bagaimana dia bisa mampu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Yang pertama, mandiri. Secara mandiri, guru harus menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, bukan hanya sekedar tuntutan tugas saja, tetapi memang dari pemetaan peserta didik. Nah, setelah selesai kegiatan, pembelajaran berdiferensiasi akan mengadakan reflektif ya. Refleksi ini siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajarannya sudah mencapai atau belum. Kalau belum mencapai berarti harus ada penyesuaian rencana pembelajaran. Kemudian kolaboratif, ini juga guru seorang guru kolaborasi dengan guru yang lain dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di tengah-tengah pembelajaran diferensi, guru harus memanfaatkan teknologi supaya pembelajaran diferensi juga bisa berlangsung dengan baik secara inovasi. Kemudian juga kegiatan pembelajaran berdiferensi juga berpihak kepada murid. Nah, ini sangat berpihak kepada murid. Kenapa? Karena memang tuntutannya atau
hasil pemetaan memang dilaksanakan benar-benar oleh guru tersebut. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pelajaran. Benar sekali di sini guru menjadi pemimpin pelajaran karena memimpin dengan pemetaan yang telah dilaksanakan, sehingga dia mampu membawa kelasnya menjadi kepada sebuah perubahan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, jelas ini juga terkait dengan pembelajaran diferensi. Jika pelaksanaan pembelajaran diferensi berlangsung dengan baik, maka akan dilihat oleh orang lain dan akan disampaikan di dalam komunitas praktisi. Kemudian juga menjadi coach bagi guru yang lain. Bagi guru yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi harus menjadi coach, menyampaikan konsep pembelajaran diferensi kepada guru yang lain. Mendorong kolaborasi antar guru, jelas dalam pembelajaran diferensiasi hasilnya bisa terkait dengan kolaborasi antar guru. Guru yang lain akan terpacu melihat seorang guru penggerak atau guru yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi berlangsung dengan baik dan efektif. Kemudian kepemimpinan murid ini juga jelas karena pemetaan murid itu juga terjadi berdasarkan minat, kesiapan belajar dan harus belajar, itu akan mendorong dirinya menjadi seorang pemimpin, sehingga nanti ini mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian dari visi filosofi pendidikan, pendidikanlah tuntunan. Benar sekali, dalam pembelajaran diferensi ini juga menjadi sebuah tuntunan. Jadi guru menjadi tuntunan dalam pendidikan di kelasnya karena mampu menciptakan pembelajaran diferensi yang menjadi contoh bahwa guru itu memiliki sikap atau sifat atau karakter yang memenuhi kebutuhan murid. Kemudian yang merdeka belajar, jelas ini merdeka belajar karena siswa merdeka bukan tidak belajar, tetapi merdeka itu guru mampu memerdekakan murid dalam sisi memanfaatkan pemetaan belajar yang bersumber dari murid itu sendiri. Apa yang kuat di dalam murid akan dilaksanakan. Kemudian memahami kodrat anak. Nah ini jelas ini ya. Anak lemahnya di sini, anak kurangnya di sini, anak sedangnya di sini, anak kuatnya di sini, dipahami oleh guru dan dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran diferensiasi. Jelas ini mengambang kepada anak ini fokus kepada anak, konsen kepada anak, karena setiap potensi kekuatannya dimanfaatkan benar-benar oleh seorang guru. Kemudian terkait visi guru penggerak, ini juga terkait dengan guru apresiatif, ini bisa dilaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, menjadi sebuah komitmen bersama ya. Apakah pembelajaran diferensiasi ini mampu dilaksanakan? Tentunya bisa dengan konsep model Bagjar. Nah, juga strategi perubahannya bagaimana. Jadi membawa pembelajaran diferensiasi menjadi sebuah arus ini bisa dilaksanakan oleh seorang guru dengan konsep Bagjar tadi dan membawa strategi perubahan untuk mendapatkan sebuah pembelajaran diferensiasi yang dapat dilaksanakan oleh semua guru di sekolah tersebut. Kemudian juga terkait dengan budaya positif. Nah, ini posisi kontrol guru jelas di dalam pembelajaran diferensi. Guru sebagai seorang manajer yang mengontrol siswanya, yang menjadikan muridnya seorang raja, gitu kan. Karena kita menghamba kepada siswa. Guru memanajemen dengan baik, dengan tidak terpaku pada satu RPP, tidak terpaku pada satu rencana pembelajaran, tetapi mampu membawa pemetaan muridnya itu untuk menjadi sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian juga disiplin positif, ini terkait juga disiplin positif. Jadi pembelajaran diferensiasi diharapkan mampu membawa disiplin positif di sekolahnya. Dan jelas ini karena kesepakatan kelas di awal, maka guru dapat memanfaatkan kesepakatan kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang efektif dan efisien. Jelas juga visi sekolah yang memerdekakan belajar, artinya merdeka dalam
memenuhi tuntutan kompetensi, tuntutan dari pemetaan kekuatan seorang murid ya dari sisi minat, kesiapan belajar dan profil belajar ini dapat dilaksanakan dengan visi sekolah yang memenuhi dari pemetaan tadi sehingga muncul pembelajaran diferensi di sekolah tersebut. Demikian konsep pembelajaran diferensiasi yang merupakan tugas dari tugas koneksi antar materi ya, koneksi materi di modul 21 ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.